Terenggiling adalah mamalia dari ordo Polydota. Mereka sebagian besar tertutup sisik yang terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku manusia. Dan jika dilihat-lihat, sisik mereka mirip dengan kerucut pinus. Ada 8 spesies terenggiling, 4 terenggiling Afrika, dan 4 terenggiling Asia, dengan ukuran yang berbeda-beda menurut spesies. Ada yang aktif di siang hari, dan ada yang aktif pada malam hari. Ada spesies yang arboreal, dan juga ada yang terestrial. Yang tinggal di pohon, mereka mencari makanan atau berlindung di cabang hingga lubang pohon. Mereka menggunakan ekornya yang kuat untuk menggantung pada dahan pohon. Sedangkan yang terestrial, mereka hidup di liang tanah. Beberapa terenggiling berjalan dengan cakar depannya ditekuk ke bawah, dan beberapa juga berjalan secara bipedal. Mereka hidup di mana saja yang terdapat populasi makanan yang melimpah, dan umumnya ditemukan di dekat sumber air. Hutan tropis, area terbuka, atau padang rumput adalah habitat yang cocok untuk mereka. Terenggiling adalah pemakan serangga. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari berbagai spesies semut dan rayap, dan dapat ditambah dengan serangga lain, yaitu larvanya. Mereka sedikit khusus dan cenderung hanya mengkonsumsi 1 atau 2 spesies serangga, bahkan ketika banyak spesies yang tersedia untuk mereka. Semut dan rayap adalah mangsa yang cocok, karena memiliki struktur sarang yang terpusat dan populasi yang besar. Larva serangga juga merupakan sumber nutrisi yang penting, terutama untuk spesies terenggiling yang hidup di pohon. Meski tidak memiliki penglihatan yang kuat, terenggiling memiliki indera penciuman yang luar biasa. Ini memungkinkan mereka mencari sarang dan menentukan lokasi serangga kecil di bawah tanah atau di bawah kulit pohon. Setelah lokasinya sudah ditemukan, mereka segera untuk membongkar sarang mangsanya dengan cakar depannya yang kuat. Terenggiling memiliki beberapa adaptasi untuk memakan serangga. Mereka dapat menutup lubang hidungnya agar tidak kemasukan tanah saat membongkar sarang mangsa. Terenggiling memiliki lidah yang panjang dan fleksibel, yang dapat menjulur jauh ke dalam rongga untuk menjangkau serangga. Lidahnya itu dilapisi dengan air liur lengket, yang cocok untuk menangkap dan memasukkan mangsanya ke mulut. Selain itu, untuk membantu proses pencernaan, mereka juga biasa menelan batu-batu kecil atau pasir. Terenggiling merupakan hewan yang menyendiri. Mereka hanya akan menghabiskan waktu bersama saat mereka kawin dan melahirkan anak. Meskipun musim kawin tidak ditentukan, mereka biasanya kawin setahun sekali, biasanya selama musim panas atau musim gugur. Periode kehamilan berbeda menurut spesies, mulai dari sekitar 70 hingga 140 hari. Terenggiling Afrika biasanya melahirkan 1 anak pada satu waktu, tetapi spesies Asia dapat melahirkan dari 1 hingga 3 anak. Biasanya, mereka akan tinggal di sarang sampai anaknya mandiri. Anaknya dilahirkan dengan sisik lunak dan akan mengeras setelah beberapa hari. Ketika waktunya keluar sarang, mereka akan mengikuti induknya dan digendong di pangkal ekor. Pada saat mencapai kematangan seksual, sekitar pada usia 2 tahun, induknya akan meninggalkan anaknya tersebut, agar anaknya hidup mandiri. Di alam liar, predator alami terenggiling yaitu seperti singa, hyena, macan tutul, hingga ular besar.
Namun manusia adalah ancaman terenggiling yang paling signifikan, dan kedelapan spesies menghadapi resiko kepunahan. Meskipun memiliki pertahanan utama, yaitu menggulung menjadi bola, dan dapat mengeluarkan bau dari kelenjar mereka, tetapi semua pertahanan itu percuma jika yang dihadapi adalah manusia. Manusia memburu terenggiling untuk diambil sisiknya yang berbahan dasar keratin, dan untuk diambil dagingnya. Terenggiling juga merupakan salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Orang-orang menggunakan sisik khas mereka untuk pengobatan dan dekorasi. Sisik biasanya dikeringkan dan digiling menjadi bubuk, yang dapat diubah menjadi pil. Di beberapa negara, daging terenggiling dianggap sebagai makanan yang lezat. Armadillo merupakan mamalia placenta ordo Cingulata dan merupakan bagian dari superordo Xenarthra bersama dengan pemakan semut dan kungkang. Semua spesies asli Amerika, di mana mereka mendiami berbagai lingkungan yang berbeda. Ukuran armadillo berbeda-beda menurut spesies. Panjangnya rata-rata sekitar 75 cm, termasuk ekornya, dan yang besar dapat tumbuh sekitar 150 cm. Armadillo memiliki penglihatan yang kurang baik, jadi mereka menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk berburu makanan. Makanannya seperti serangga, vertebrata kecil, dan kadang-kadang buah. Cakar sangat membantu mereka untuk menggali untuk mencari makanan, maupun membuat liang sebagai rumahnya. Biasanya, diameter liang armadillo hanya selebar ukuran tubuhnya saja. Dan karena merupakan hewan soliter, mereka tidak berbagi liang dengan armadillo dewasa yang lain. Armor ini dibentuk oleh lempengan tulang dermal yang ditutupi oleh sisik epidermis yang terdiri dari keratin. Sebagian besar spesies memiliki perisai kaku dengan sejumlah pita atau garis yang dipisahkan oleh kulit fleksibel, dan itu salah satu yang membedakan antar spesies. Armor tambahan menutupi bagian atas kepala, bagian atas tungkai, dan juga ekornya. Namun pada bagian bawah hewan ini hanya ditutupi dengan kulit dan bulu yang lembut. Armor tampaknya menjadi pertahanan penting bagi banyak armadillo. Namun ada kesalahpahaman di sini. Karena ternyata tidak semua armadillo dapat meringkuk menjadi bola untuk melindungi diri dari pemangsa. Saat terancam oleh predator, spesies armadillo garis 3 sering menggulung badannya menjadi bola. Sedangkan spesies lain tidak dapat melakukannya seperti itu. Jadi yang tidak memiliki kemampuan itu, saat mereka terancam, mereka akan berlari menghindar secepat mungkin dan berusaha untuk berlindung di semak yang tebal. Pada beberapa kesempatan, mereka juga mencoba menggali menggunakan cakar mereka yang kuat untuk melarikan diri. Meskipun memiliki kaki yang pendek, tetapi mereka dapat bergerak cukup cepat. Kecepatan berlarinya sekitar 48 km per jam. Coyote adalah salah satu hewan yang dapat menjadi predator bagi armadillo. Namun armadillo hanyalah mangsa yang mungkin mereka makan jika ada kesempatan. Selain itu semua, armadillo juga terkenal karena pergerakannya melalui air. Untuk melintasi badan air yang besar, mereka mampu meningkatkan daya apungnya dengan menelan udara untuk menggembungkan perutnya. Sedangkan untuk mengarungi aliran sempit atau jarak yang pendek, armadillo garis 9 cukup berjalan di dasar. Mereka dapat menahan nafas selama sekitar 6 menit.
Dan si garis 9 ini di alam liar dapat bertahan hidup sekitar 7 sampai 15 tahun. Nah, sekarang perbandingan antara terenggiling dan armadillo. Terenggiling dari ordo Polydota, sedangkan armadillo berasal dari ordo Cingulata. Terenggiling di benua Afrika dan Asia. Mereka ada yang hidup di pohon dan juga ada yang di tanah. Sedangkan armadillo hidup di benua Amerika dan hanya hidup di tanah. Untuk ukuran dan makanan, keduanya mirip. Namun armadillo lebih bervariasi dalam ukuran maupun dalam makanan. Terenggiling ada yang berjalan dengan cakar depan ditekuk, dan ada yang berjalan dengan kedua kaki belakangnya saja, atau bipedal. Untuk kecepatan berlarinya cukup lambat, yaitu sekitar 4,8 km per jam. Sedangkan untuk armadillo, kecepatannya lebih unggul, yaitu sekitar 48 km per jam. Dan beberapa spesies dapat berjalan di dasar sungai, lalu menahan nafas hingga 6 menit. Terenggiling tidak memiliki gigi, mereka langsung menelan utuh makanannya. Sedangkan armadillo memiliki gigi kecil seperti pasak, yang berguna untuk menggiling makanan. Armor terenggiling yaitu sisik-sisik besar yang tajam dan saling mengunci. Sedangkan armadillo, cangkang bertulang di bagian atas dan pita yang terhubung ke bagian belakang. Terenggiling dapat melingkar seperti bola dan mengeluarkan zat yang berbau. Sedangkan tidak semua armadillo dapat membentuk seperti bola. Kebanyakan mereka akan berlari atau menggali untuk melarikan diri.